Hai sobat, kembali lagi di channel kami. Tahukah kalian teknologi bakal merubah sesuatu menjadi lebih mudah pada saat sekarang dan masa depan? Salah satunya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur melalui teknologi digital. Pada tahun 2050, hampir 70% populasi dunia akan tinggal di perkotaan. Seiring dengan investasi pemerintah di bidang teknologi yang membuat infrastruktur dan layanan publik dapat mengakomodasi populasi kota yang terus meningkat, Smart City akan tumbuh menjadi pasar bernilai miliaran dolar AS pada dekade mendatang. Sekitar 40% dari pertumbuhan akan terjadi di Asia Pasifik pada 2025. Gagasan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, MP3E, dari pemerintah Indonesia bertujuan mempercepat rencana Indonesia menjadi negara maju. Sejalan dengan rencana tersebut, pemerintah menginvestasikan sekitar 412 miliar dolar untuk infrastruktur pada 2020 hingga 2025, meningkat secara signifikan dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Ketika semakin banyak orang pindah ke kota, lingkungan dan infrastruktur perkotaan yang ada menjadi semakin sesak hingga mencapai ambang batas. Terutama karena hal tersebut berlawanan dengan pertumbuhan transportasi publik. Pertimbangkan ini, 99 dari 100 kota dengan tingkat populasi tertinggi di dunia berada di kawasan Asia Pasifik. Juga ketika gedung-gedung di sebagian besar negara mengonsumsi 40% dari seluruh energi yang tersedia, gedung-gedung di sejumlah kota Asia mengonsumsi listrik hingga 90%. Dalam beberapa tahun terakhir kebutuhan infrastruktur Indonesia terus meningkat, dan pemerintah secara aktif mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi dan mengatasi tantangan agar bisa terus mengikuti roadmap pembangunan. Bagian terpenting dari hal ini adalah kemampuan Indonesia untuk mengadopsi solusi-solusi inovatif yang tak hanya membantu dalam desain dan perencanaan pembangunan berkelanjutan, tapi juga membenahi efisiensi infrastruktur dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Menurut riset gabungan yang dilakukan oleh Autodesk dan IDC, meskipun 2 dari 3 perusahaan konstruksi di Asia Pasifik Jepang, APJ, memprioritaskan transformasi digital, mayoritas masih berada di tahap awal dan belum memanfaatkan seluruh potensinya. Namun, ada tanda-tanda hal ini mulai berubah. PT Waskita Karya, pemain penting yang mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, telah mengadopsi Building Information Modeling, BIM, yakni proses cerdas berbasis model 3D untuk membuat rencana, desain, membangun, dan mengelola proyek-proyek konstruksi. Waskita menggunakan BIM untuk proyek-proyek infrastruktur publik besar seperti pembangunan bendungan Temef di NTT. Menurut McKinsey, mayoritas perusahaan yang telah mengadopsi BIM melaporkan imbal hasil positif dari investasi mereka, termasuk waktu pelaksanaan proyek yang lebih singkat, serta menghemat laporan dan biaya material. Riset juga menunjukkan beberapa keuntungan yang dipetik oleh proyek-proyek konstruksi yang menggunakan BIM, seperti komunikasi yang lebih baik, konflik yang berkurang dan jumlah kesalahan jauh lebih sedikit. Angka-angka tersebut sangat penting mengingat terbatasnya sumber daya yang ada, hal umum yang dialami oleh perusahaan-perusahaan konstruksi. Untuk memenuhi kebutuhan solusi Smart City yang lebih baik dengan jumlah sumber daya yang lebih sedikit, satu-satunya cara yang bisa mengatasinya adalah dengan menambang data yang dihasilkan dan menindaklanjutinya dengan menggunakan teknologi canggih. Membangun kekuatan yang tahan banting. Pandemi COVID-19 memukul banyak industri termasuk konstruksi. Meskipun tantangannya besar, evolusinya juga luar biasa. Pada 2020, kita melihat munculnya alur-alur kerja, kemitraan dan mindset baru yang bersama-sama membangun industri ini menjadi lebih kuat. Banyak perusahaan mulai menyadari pentingnya digitalisasi dan muncul konsensus bahwa hal ini harus diprioritaskan untuk memulihkan perekonomian dan kemakmuran. Juga terjadi peningkatan kebutuhan industri untuk menjalin kerja sama agar bisa terus memulihkan diri dan mengambil untung dari transformasi digital. Tahun 2021 memiliki potensi untuk menjadi perubahan bagi industri. Proses ini tidak mudah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mencapai kesuksesan. Pertama, sangat penting untuk berpikir jauh ke depan dan menciptakan roadmap digital strategis yang terintegrasi ke dalam rencana bisnis secara keseluruhan. Pertimbangkan bagaimana teknologi digital bisa menjadi diferensiasi yang kompetitif melalui pembenahan produktivitas tenaga kerja, menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, dan memungkinkan kolaborasi lebih luas antara pihak-pihak yang berkepentingan selama masa konstruksi.
jalan menuju masa depan. Smart City yang didesain dan dibangun menggunakan teknologi cerdas seperti BIM akan membantu kita tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Kini, 30% dari sampah global berasal dari konstruksi dan Asia Pasifik diperkirakan menjadi sumber terbesarnya karena pembangunan ekonomi yang tinggi di kawasan ini. Perusahaan-perusahaan yang sudah mulai menjajaki konstruksi masa depan net zero, penggunaan ulang materi kreatif, serta infrastruktur cerdas dan proyek-proyek energi terbarukan, akan berada pada posisi yang tepat untuk memetik keuntungan dari bangkitnya proyek-proyek yang tahan banting. Walaupun secara historis digitalisasi di sektor konstruksi bisa dibilang tertinggal, dengan bertambahnya perusahaan-perusahaan seperti Waskita yang terus mempercepat strategi transformasi digital mereka, masih ada harapan bahwa industri konstruksi Indonesia akan semakin matang dan memetik keuntungan dari teknologi-teknologi inovatif ini. Terima kasih sudah menonton.